ilegal tiap hari. Saya ngurusin itu tiap hari. Nah itu apa repot namanya? Tidak repot, ya tugas pemimpin. Biasa tambang ini backingnya lumayan kan? Terus kenapa kalau jadi pemimpin itu kan sudah punya backing surat keputusan undang-undang, ngapain takut sama backingnya? Oke. Nah, yang menarik juga Kang Deddy kan sempat mau pakai pendekatan undang-undang tipikor tuh Kang. Iya, saya melihat begini loh. Saya sebagai orang Sunda ya belajar dan mengikuti jejak leluhur ya, bahwa alam Sunda itu kan sudah alam yang sangat subur. Tanah-tanahnya semuanya potensial, lingkungannya potensial, dan kemudian di beberapa daerah kan perbukitan. Terus kalau tambang itu dibiarkan, itu yang pertama adalah rusaknya ekosistem, yang kedua rusaknya infrastruktur, yang ketiga hilangnya pendapatan negara, yang keempat lahirnya premanisme. Oh, lahirnya premanisme. Ya, tambang itu identik dengan premanisme. Coba kalau ditambang, ngangkat sudah ada yang malakin, belok ada yang malakin, nanti nurunin barang malakin. Regulasinya melahirkan orang-orang malas. Satu sisi ada di tambang tuh kan aneh Pak. Satu sisi ada orang yang kerja keras, dia harus bongkar batu, belah batu, mikul batu, ngangkat pasir, ya kan? Itu yang kuli ya. Ini kan kita ngomong yang kuli-kuli ya. Nah kemudian satu sisi ada orang yang menikmati duit hanya duduk, ngongkang, rokok, minum, dapat duit terus. Itu kan cermin ketidakadilan. Pertanyaannya adalah dunia pertanian ada nggak pemalakan? Orang nyangkul dipalak, orang motong padi dipalak, orang mikul padi ke truk dipalak, nggak ada. Truk ngangkut padi lewat di perempatan nggak ada yang malakin, lewat aja. Nggak ada ormas yang kemudian menekan para petani untuk setor, kan nggak ada. Kenapa kan? Di situ kan diajarkan nilai keadilan, nilai humanisme, kemudian nilai persenyawaan, yaitu membangun hubungan manusia dengan ekologi lingkungannya. Kan sebenarnya itu problemnya. Sehingga coba dicek deh di daerah pertambangan, benar nggak melahirkan keadilan lingkungan masyarakat? Nggak ada. Yang kayaknya beberapa orang, yang miskinnya banyak. Sekitar tambang juga yang kayaknya berapa orang, yang miskinnya banyak. Setelah itu mereka terancam kehidupannya, mereka tercerabut dari habitat lingkungannya. Bagaimana tanahnya menjadi tandus, lingkungannya menjadi kotor, berdebu, hidup masyarakatnya tidak tenang. Dan semasif apa sih? Apakah tambang-tambang ilegal itu saja? Masih banget. Ya kalau ada lingkungan misalnya 40 penambangan, yang resminya 5, yang sisanya ilegal. Kenapa? Dan mereka kan tidak ngerti ilmu pertambangan. Itu perusahaan-perusahaan yang nambang itu nggak punya ahli pertambangan, nggak punya pengawas tambang. Modal mereka cuma satu aja kan, bebasin lahan, atau lahan negara dia garap, kerahin alat berat, segitu doang modal. Makanya pakai preman Iya, preman berat ya. Kemudian nanti kalau ada yang datang ya kasih duit. Bahkan dalam upaya penertiban tambang-tambang ilegal yang syarat premanisme itu, tantangannya kayak gimana Kang? Kenapa harus baru di mungkin zaman Kang Deddy yang baru bisa tegas untuk menutup itu semua, dan itu semua berlangsung bertahun-tahun? Tantangannya harus punya nyali, karena pasti bilangnya ini di backup sama ini, di backup sama bintang, ini backup sama ini gitu loh. Terus saya kan bintangnya kalau sakit kepala bintang 7. Itu nggak banyak. Zaman sekarang untuk masih ngerti tua. Tua. Itu loh. Ini yang paling menarik lagi, bayangin, saya protes banget kalau jujur aja, mudah-mudahan ini didengar banget. Ini orang yang pegang perkebunan, PTPN, itu kayak nggak punya perencanaan bisnis yang baik. Yang penting itu. Apa contohnya? Kan namanya juga PTPN, PT Perkebunan Nusantara.
Tapi kok ditambang? Ya sudah, harusnya jangan PT perkebunan, PT pertambangan. Ya. Tapi namanya tetap PTP. Ya kan? Ya. Logikanya. Nah dari situ kita tiap Agustusan kita benci sama Belanda. Kolonial, Ya. penjajah. Ya kan? Pertanyaannya adalah, kok Belanda bisa ya membuat perkebunan teh, kemudian landscape-nya baik, melahirkan perubahan hijau yang indah, jalannya tertata, dia masyarakat kuli kebunnya sejahtera, kemudian kok dari hasil perkebunannya itu bangun jalan, bangun irigasi, bangun gedung-gedung yang bagus-bagus di pusat kota kabupaten, pusat kota provinsi, terus kemudian bangun pembangkit tenaga listrik, terus kemudian sampai bisa bikin teropong kondang ya, teropong bintang ya kan, dari hasil perkebunan. Bukan tambang dulu itu. Iya, kok bisa ya Belanda membangun, bisa bikin gedung sate ya, bisa bikin gedung pakwan. Kesimpulan Kang Deddy apa berarti? Apa yang mereka Pertanyaannya kita yang pribumi ini, yang mengusir penjajah ini, yang sekarang menjadi penerus dari kepahlawanan leluhur kita, kakek nenek kita, ayah kita, kok ngelola perkebunan kok habis dengan tanah-tanahnya gitu. Perkebunannya bangkrut, tanahnya dialihfungsikan. Nggak bisa diolah lagi. Ironisnya sih itu. Ironis. Lantas kita bertanya, yang penjajah ini sopus? Ya. Keras juga ini benar ini. Baru 6 menit sudah gaspol. Di artinya kan esensi dari membangun itu, Ya. itu kan menjaga alam kita. Ya. Kan kita menjaga tanah air kita. Kita usir penjajah untuk mempertahankan sejengkal tanah air kita tidak boleh dikuasai oleh orang, itu milik kita. Terus setelah jadi milik kita, kok kita merusak lebih daripada Belanda? Tak seenaknya sendiri. Belanda merawat dengan baik, kok kita merusak? Artinya Kang Deddy merasa bahwa itu nanti akan jadi apa? Program pertama yang akan langsung digas adalah soal lingkungan. Ya, bukan program pertama, programnya udah jalan. Kan udah. Oke. Kan udah, walaupun sebelum saya jadi gubernur udah selesai. Ya. Nah, tetapi kan prosesnya kan saya sudah meminta pendekatannya. Nih, kalau pendekatannya tambangannya ditutup, besok buka lagi deh semuanya tambangnya. Ya. Kalau tinggal Iya kan. Besok buka lagi kok. Buka lagi. Nah, ya kalau besok buka lagi ngapain juga kita tutup-tutup. Nah, yang harus kita lakukan ya sudah aja kita kejar aja. Kejarnya apa? Berapa lama dia nambang? Berapa yang harus dia bayar ke kas daerah, itu kan masuk ke kas kabupaten. Kita sebut aja kas negara. Kemudian berapa kerusakan lingkungan, ekologinya. Kemudian berapa kilometer jalan yang mengalami kehancuran. Tinggal dihitung, dan itu kan kalau mengatakan dulu ada mengatakan kan orang Mahkamah Agung, perhitungan kerugian negara itu harus pasti, uangnya harus terlihat, kan gitu loh. Buktinya sekarang vonisnya jadi 20 tahun. Artinya hakim yang perhitungan kerugian negara dihitung berdasarkan juga bukan hanya ke negara kehilangan pendapatan, tapi negara kehilangan ekosistem, negara mengalami kehancuran infrastruktur, dan itu dihitung sebagai sebuah kerugian. Itu kan jurisprudensi. Seriusnya. Asik. Serius. Apa itu ya? Artinya memang yang dikejar, yang maksudnya dikejar itu memang pemuda. Ya harus agar, karena Indonesia ini harus bikin efek jerah. Ya. Kalau nggak efek jerah terus-terusan. Dan kemudian ya selalu mereka memperlihatkan power ya. Power sebagai tokoh masyarakat, power sebagai tokoh politik, kan selalu seperti itu. Kenapa sih power tidak digunakan untuk kebaikan? Jadi ini untuk penambang-penambang ilegal Siap Anda. pakai tipikor ini soalnya. Kan satu lagi yang juga sempat ramai adalah soal Kang Deddy menyinggung soal pembangunan Masjid Al-Jabar yang menggunakan. Saya nggak menyinggung loh, salah itu. Salah lagi. Aku nggak menyinggung loh. Aku nanya, kan saya gubernur nih, gubernur. Sebagai gubernur itu pemerintahan provinsinya kan punya kewajiban bayar utang 500 miliar, ya kan, ke pemerintah pusat.
Kan gitu loh. Itu 500 miliar 1 tahun ya kan? Per tahun. Iya. Kan sampai 2009. Totalnya ya, totalnya 3,4 3,4 triliun.